Sekarang kita belajar tentang gerak relativitas, yaitu tentang kecepatan relativistik. Jadi di sini misalkan ya, secara umum perlu diingat bahwa ini hanya berlaku untuk benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Misalkan di sini kita ambil sebuah benda, kita katakan benda ini kira-kira seperti ini. Anggaplah benda ini adalah pesawat luar angkasa, kemudian benda ini bergerak dengan kecepatan kita katakan VA yang ini. Kemudian ada benda yang lain, kita katakan ini bergerak dengan kecepatan VB. Ini dia berlawanan arah, kita katakan dia VB. Maka kecepatan A terhadap B. Jadi bisa kita buatkan, kalau ditanya berapakah kecepatan A terhadap B, kita buat bahwa VA terhadap B sama dengan kecepatan A ini VA dikurang VB dibagi dengan 1 dikurang VA kali VB dibagi dengan C kuadrat. Ini yang kita gunakan jika dia nanti menurut pengamat yang bergerak. Oke, kita buat dulu di sini tandanya agar kelihatan. Kira-kira ini yang kita gunakan. Sekarang, jika nanti menurut pengamat yang diam, kita katakan di sini ada benda A, ini dia benda A. Kemudian di sini ada benda B, masing-masing bergerak berlawanan arah. Kita anggap yang ini dengan kecepatan VA, sedangkan yang ini bergerak dengan kecepatan VB. Yang di sini menurut pengamat yang diam di bumi, kita anggap di sini bumi, kemudian ada pengamat berada di sini. Kita katakan seperti ini. Jika menurut pengamat yang diam, maka kecepatan A terhadap B atau kecepatan B terhadap A itu sama dengan VA ditambah VB dibagi dengan 1 ditambah VA dikali dengan VB dibagi dengan C kuadrat. Inilah yang kita gunakan menurut pengamat yang posisinya keadaan diam. Kita katakan ini rumusnya. Oke. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Dalam soal dikatakan dua buah roket saling mendekati sepanjang garis lurus, masing-masing roket bergerak dengan kecepatan 0,8 C dan 0,5 C relatif terhadap seorang pengamat di bulan. Berarti di sini pengamatnya dalam keadaan diam. Maka kecepatan roket yang satu menurut yang lain. Berarti bisa kita buatkan kecepatan satu terhadap yang lain, berarti kalau mau kita tuliskan bisa dengan VA terhadap B. Menurut pengamat yang diam, berarti tinggal kita buat di sini VA ditambah dengan VB dibagi dengan 1 ditambah VA dikali VB dibagi dengan C kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya, berarti sama dengan VA-nya itu 0,8C. Kita buat 0,8C ditambah 0,5C. Yang ini dibagi dengan 1 ditambah 0,8C dikali 0,5C dibagi dengan C kuadrat. Oke, kita lihat di sini berarti C kali C yang ini C kuadrat, berarti bisa kita coret ke sini. Hasilnya menjadi 0,8C tambah 0,5C itu sama dengan 1,3C dibagi 0,8 dikali 0,5 sama dengan 0,4 ditambah 1, berarti hasilnya adalah 1,4. 1,3 dibagi 1,4 itu hasilnya sama dengan 0,93 C. Berarti dari sini jawabnya adalah yang C ini.
Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dalam soal nomor 2 dikatakan pengamat melihat benda A berkecepatan 0,5 c dan benda B berkecepatan 0,4 c. Syarah dengan benda A. Kecepatan A oleh pengamat B. Dia syarah. Berarti kalau kita gambarkan, berarti ini ada suatu benda. Kemudian ini kita katakan adalah benda A, VA. Ada benda B bergerak searah, kira-kira seperti ini. Ini dengan kecepatan VB. Maka katanya kecepatan A oleh pengamat B menurut ini. Sehingga bisa kita tuliskan menurut pengamat yang bergerak, VA menurut B sama dengan VA dikurang VB dibagi dengan 1 dikurang VA kali VB dibagi dengan C kuadrat. Kita masukkan, karena di sini searah berarti semua nilainya kita tuliskan yang bernilai positif karena sama-sama ke kanan. Berarti VA-nya itu 0,5 C, yang ini dikurang 0,4 C dibagi dengan 1 dikurang VA-nya tadi 0,5 C dikali dengan 0,4 C dibagi dengan C kuadrat. Yang ini, di sini C kali C itu C kuadrat, sehingga bisa kita coret. Yang ini habis dengan yang di bawah. Berarti kita teruskan, 0,5 dikurang 0,4 itu sama dengan 0,1 C dibagi dengan 0,5 dikali 0,4 itu 0,2. Berarti 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Hasilnya 0,1 dibagi 0,8 0,125. Berarti bisa kita tuliskan 0,125 C. Jadi jawabnya adalah yang A ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Dalam soal nomor 3 dikatakan sebuah piring terbang bergerak dengan laju 0,6 C terhadap bumi. Dari piring terbang ditembakkan peluru dengan laju 0,4 C. Syarah dengan piring terbang. Laju peluru bila diukur oleh pengamat di bumi. Jadi sekarang kita lihat menurut pengamat di bumi, kecepatan peluru itu kita katakan sebagai VP peluru ini sama dengan 0,4 C. Sedangkan kecepatan piring terbang kita katakan di sini VT sama dengan 0,6 C. Yang ditanya berapa kecepatannya menurut kecepatan peluru menurut pengamat di bumi, kita katakan sebagai V. Berarti kita buatkan dari rumus bahwa kecepatan yang dilihat oleh pengamat di bumi atau pengamat yang diam, bisa kita buatkan bahwa VP peluru ditambah dengan kecepatan dari PT, ini piring terbang, dibagi dengan 1 ditambah dengan V peluru dikali dengan VPT dibagi dengan C kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya. Hasilnya ini sama dengan kecepatan dari peluru tadi adalah 0,4 C, kita masukkan 0,4 C. Yang ini ditambah untuk piring terbang 0,6 C, kemudian dibagi dengan di sini 1 ditambah kecepatan peluru 0,4 C dikali dengan 0,6 C dibagi dengan C kuadrat. Jadi kita lihat di sini C dikali C itu adalah C kuadrat. Berarti bisa kita coret. Yang ini habis dengan yang di bawah ini. Hasilnya kalau kita buat dari sini 0,4 C ditambah 0,6 C, berarti ini sama dengan, kalau kita buat 1 C, kita tulis saja C dibagi 0,4 dikali 0,6, 0,24 tambah 1 berarti 1,24.
Berarti C dibagi 1,24 hasilnya ini sama dengan 0,8 C. Dari sini kita lihat jawabnya adalah yang D. Oke, ini jawabnya. Berikutnya kita lihat yaitu tentang kontraksi Lorentz. Kontraksi Lorentz atau transformasi Lorentz yaitu terjadinya perubahan panjang dari suatu benda akibat dari gerak yang mendekati kecepatan cahaya. Sehingga dapat kita buat di sini panjang terakhir atau panjang relativitas itu sama dengan panjang mula-mula L0 dikali akar dari 1 dikurang V dibagi dengan C kuadrat. Jadi ini yang kita gunakan untuk menghitung berapa panjang terakhir dari sebuah benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Gak sulit, tinggal kita lihat ke soal. Dalam soal dikatakan batang panjangnya 1 meter. Jadi ini adalah panjang mula-mula, tinggal kita buat L0 sama dengan 1 meter. Kemudian dikatakan bergerak dengan kecepatan V. Jadi kecepatannya V diamati oleh pengamat yang diam. Panjang batang menjadi 80 cm. Berarti setelah bergerak, maka panjangnya menjadi 80 cm. Atau kita ubah salah satunya, boleh yang di atas atau yang di bawah. Ini kalau kita ubah, berarti ini sama dengan 100 cm agar sama satuannya. Oke. Yang ditanya itu adalah maka kecepatan batang itu tinggal kita masukkan ke rumus ini. Berarti L aksen itu sama dengan L0 dikali dengan akar daripada 1 dikurang V dibagi dengan C kuadrat. Tinggal kita masukkan nilainya masing-masing. L aksen itu tadi sama dengan 80. Ini L0 nya sama dengan 100. Akar daripada 1 dikurang V dibagi dengan C kuadrat. Oke. 80 dibagi 100 itu sama dengan 0,8 sama dengan akar daripada, kita masukkan di sini 1 dikurang V dibagi dengan C kuadrat. Supaya hilang akarnya, sama-sama kita kuadratkan semua. 0,8 kuadrat hasilnya adalah 0,64. Berarti ini akarnya hilang menjadi 1 dikurang V dibagi dengan C kuadrat. Kita pindah ruas, berarti V per C kuadrat itu sama dengan 1 dikurang 0,64. Berarti 1 dikurang 0,64 ini sama dengan 0,36. Kita akari, berarti V dibagi dengan C sama dengan 0,6. Berarti bisa kita peroleh nilai dari V itu sama dengan 0,6C. 0,6C itu sama dengan 3 per 5C. Jadi bisa kita buatkan 3 per 5C. Berarti jawabnya adalah yang C ini. Berikutnya kita lihat yaitu tentang massa relatif. Untuk massa relativistik ini, berarti massa bergerak, kita katakan M absen, itu sama dengan massa diam M0 dibagi dengan akar daripada 1 dikurang V per C kuadrat. Ini rumus yang kita gunakan untuk mencari massa bergerak. Kita kasih dulu tandanya, berarti di sini kita buatkan ini rumus yang kita pergunakan. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Dalam soal dikatakan sebuah benda mempunyai massa diam 2 kg. Bila benda bergerak dengan kecepatan 0,6 C, maka massanya menjadi. Oke, kita lihat dari sini massa bergeraknya bisa kita gunakan dengan rumus M absen. Berarti M absen itu sama dengan massa diam. Kita lihat di sini massa diamnya 2 dibagi dengan akar daripada 1 dikurang. Jadi kita masukkan di sini 1 dikurang 0,6C.
dibagi dengan C. Ini sama-sama dikuadratkan. Ini kuadrat. Kita lihat ada C-nya sama, berarti bisa kita coret. Ini habis C-nya ke sini. Ya. Atau lain kali diingat, jika nanti dalam soal di sini 0,6 keluar dari akar pastinya 0,8. Atau kalau kita teruskan berarti sama dengan ini, kalau 0,6 nanti akarnya ini hasilnya nanti pasti 0,8. Atau kita buat seperti ini. 2 dibagi dengan akar dari 1 dikurang 0,6 kuadrat 0,36. Berarti sama dengan 2 per akar dari 1 dikurang 0,36 adalah 0,64. Jadi ini sama dengan akar dari 0,64. Akar dari 0,64 sama dengan 0,8. Jadi kita tuliskan 0,8. Jadi diingat, kalau di sini nanti 0,6 keluar dari akar pasti 0,8. Atau kalau di sini 0,8 keluar dari akar pasti 0,6. Berarti ini sama dengan 2 dibagi 0,8, hasilnya adalah 2,5 kg. Jadi jawabnya adalah yang B ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 dikatakan bila laju partikel 0,6 C, maka perbandingan massa relativistik partikel itu terhadap massa diamnya. Berarti dari rumus bisa kita buatkan bahwa M relativistiknya sama dengan massa diam M0 per akar dari 1 dikurang V per C kuadrat. Berarti kalau kita masukkan nilainya, kita pindahkan dulu M0 nya ke sebelah kiri ini dikali silang, karena yang diminta adalah perbandingan massa relativistik terhadap massa diam, sehingga kita buatkan M relativistik dibagi dengan massa diam M0 sama dengan 1 per akar dari, kita masukkan nilainya. Di sini V-nya tadi sama dengan 0,6 C per C kuadrat. Ini tinggal kita kuadratkan. Tadi kita telah singgungkan, jika di sini 0,6 keluar dari akar 0,8, berarti 1 per 0,8 di sini. Oke, berarti kita naikkan ke atas, ini menjadi sama dengan 0-nya pindah ke atas, 10 dibagi 8. 10 dibagi 8 sama-sama kita bagi 2, berarti ini sama dengan 5 banding 4. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali nanti di pertemuan berikutnya.